Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah minggu keempat sudah Paskah. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang. Penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebagai nats pembimbing kita terambil dari Imamat pasal 1 ayatnya yang kedua, berkata buat kita sekalian, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing, domba. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Anak Domba Allah. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Engkau jadi kurban demi dunia ini, dan kami telah Kau tebus, dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah
sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan janji-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajari aku bernada syukur, ya Raja, bagimu ku bermasmur. Ku ingin ya Tuhan tetap di dalam-Mu, hidup dan hatiku di tangan-Mu. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam memahami kehendak firman-Mu dan renungan yang kami dengar, tuntunan Roh Kudus-Mu kiranya yang memampukan kami untuk mendengar, untuk memahami dan memberlakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Roh Kudus yang membimbing menuntun kami anak-anak-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 9. Beginilah firman Tuhan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan,
supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam itu di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang berjumpa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya warga jemaat GPIB Manoj W. Supratman. Senang walaupun kita berjumpa lewat alat teknologi yang canggih ini, tapi saya meyakini bahwa perjumpaan ini adalah rancangan Tuhan. Sebelum saya memulai khotbah saya pertama-tama mengucapkan rasa terima kasih saya kepada semua warga jemaat GPIB Manoj Supratman, Pak Majelis, unit-unit misioner, karyawan dan koster yang mendoakan saya, mendoakan anak saya maupun juga istri saya, terkhusus saya selama bergumul dengan penyakit COVID-19 dan akhirnya saya boleh diizinkan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah persekutuan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan memperhatikan bacaan kita pada saat ini, ada hal yang menarik ketika perjalanan saya bersama dengan beberapa warga jemaat, dan seorang warga jemaat bertanya tentang saya, tentang sebenarnya standar yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Memang tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini, tapi paling tidak dalam teks bacaan kita pada saat ini dengan tema berikanlah hasil keringatmu, mau menggambarkan kepada kita lewat teks bacaan ini bahwa umat perjanjian lama pada masa lampau sudah diatur sedemikian rupa, bahwa umat perjanjian lama melalui Musa yang disabdakan Tuhan diajak bagaimana memberikan cara yang terbaik untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, cara yang terbaik bagaimana memberikan bagi Tuhan. Apa tujuannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, lewat cara ini, lewat teks bacaan kita mau diajarkan bagaimana kita masuk dalam kehadiran Tuhan. Bagaimana kita menjumpai Tuhan dengan standar yang Tuhan sudah tetapkan sendiri. Dan juga bagaimana kita menyenangkan Tuhan.
dengan cara yang sudah ditetapkan dalam teks bacaan kita. Umat perjanjian lama sudah merasakan bagaimana memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan itu tidak dibuat-buat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena standar kita menjumpai Tuhan juga memperlihatkan bagaimana sebenarnya kita itu hidup kudus di hadapan Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan merupakan salah satu indikator bahwa orang yang mau mendengarkan Tuhan lewat standar atau cara memberikan yang baik itu merupakan salah satu bentuk kekudusan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya pernah membaca satu artikel yang menarik bahwa tradisi umat perjanjian lama itu ketika mereka bekerja, orientasi mereka yang pertama adalah Tuhan. Ketika mereka bekerja, mereka tidak memikirkan berapa yang mereka harus dapatkan. Tapi bagaimana ketika mereka bekerja, yang pertama yang mereka pikirkan adalah Tuhan. Memberikan yang terindah bagi Tuhan. Nah, dalam teks bacaan kita memang sudah disabdakan, sangat menarik. Dan memang kalau kita perhatikan dalam konteks ini, kalau kita bawa dalam konteks kekinian kita ini agak ribet cara memberi Tuhan kok seperti ini. Tapi paling tidak hendak memperlihatkan kepada kita ketika kita memberikan sesuatu yang kita ingin berikan kepada Tuhan, itu juga memperlihatkan nilai-nilai iman atau kekudusan kita menghampiri hadirat Tuhan. Dan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang diinginkan Tuhan sebenarnya. Itu yang sebenarnya diharapkan Tuhan, bagaimana umatnya menghampiri kekudusannya, menghampiri kemuliaannya dengan memberikan sesuatu bukan asal-asal saja. Tetapi menghampiri Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan harus memiliki cara yang baik. Dan cara yang baik itu adalah bagian dari kita menghormati kekudusan Tuhan. Nah, ketika perjalanan itu bersama dengan warga jemaat ini, saya mau katakan beberapa hal menyikapi itu. Apa sikap kita sebenarnya di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan memperlihatkan konteks bacaan kita. Berikanlah hasil keringatmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya dalam diri kita, apakah ada perbedaan antara orang yang memiliki tingkat ekonomi harus sama memberi di hadapan Tuhan dengan tingkat ekonomi yang lemah? Tidak. Memang dikatakan di situ berikanlah persembahan itu dari ternak, yakni lembu, sapi, dan kambing dan domba. Kan itu sangat mahal. Apalagi kalau kita bawa dalam konteks kekinian kita. Tapi kalau kita memperhatikan dalam bacaan kita seterusnya, dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia memberikan korbannya itu dari burung tekukur dan dari anak burung merpati. Ini memperlihatkan bahwa Tuhan juga memperhatikan tingkat ekonomi umat Tuhan. Kalau tingkat ekonomi yang baik, sebaiknya memberikan yang terbaik juga menurut tingkat ekonominya. Begitu juga dengan tingkat ekonomi yang lemah, memberikan yang terbaik menurut tingkat ekonominya. Artinya bahwa Tuhan juga sudah memperhitungkan kehidupan ekonomi umatnya. Tapi sebenarnya Tuhan ingin mau melihat sampai sejauh mana kita memberikan yang terbaik baginya dengan cara-cara yang sudah ditetapkannya. Umat perjanjian lama sudah diatur sedemikian rupa. Yesus juga memperlihatkan bagaimana
sikap kita memberi yang baik. Ketika dia melihat seorang janda, seorang yang tua, yang memberikan dari kekurangannya. Artinya Tuhan mau mengatakan bahwa apapun ekonomi kita, ketika dengan ketulusan kita datang menghadap kepadanya, itulah salah satu sikap atau cara memberi yang baik bagi Tuhan. Jadi sikap kita memberi persembahan kepada Tuhan dalam konteks kehidupan kita, dalam kekinian kita. Yang pertama, yang saya mau katakan, perhatikan apa motivasi kita. Apa motivasi kita yang disertai dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Bukan berapa besarnya nilai yang diberikan, tapi bagaimana motivasi kita, hati yang tulus. Itu yang terpenting. Bukan berarti bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak penting. Tetapi apa yang kita berikan itu memang harus disertai dengan ketulusan. Disertai dengan motivasi. Itulah mengapa Habel diterima, diindahkan persembahannya. Itulah mengapa Nuh juga merasakan bagaimana persembahannya diterima dari Tuhan. Karena apa? Ketulusannya. Motivasinya, memberikan yang terbaik dari apa yang dimilikinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita hendak mempersembahkan kepada Tuhan, perhatikanlah baik-baik, kita persiapkan semua persembahan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Banyak saya dengar, bahkan saya menjumpai banyak anak-anak Tuhan ketika kolekte hendak diedarkan mulai sibuk membuka dompet, mulai sibuk mencari uang kolekte dan sebagainya di kantongnya. Tidak tahu, tanpa disadari yang dimasukkan adalah kupon. Bahkan ada yang memasukkan voucher. Karena apa? Karena dia tidak mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan ada yang pernah saya mendengar dari seorang presbiter, karena mungkin dia tidak siapkan dengan baik persembahannya kepada Tuhan. Ketika kantong kolektif dijalankan, dia memasukkan uang yang sangat banyak menurut ukurannya. Dan setelah ibadah dia datang ke kantor minta kembaliannya kepada pegawai. Nah, ini artinya bahwa kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Nah, seharusnya kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita hendak memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mulai dari rumah kita sudah mendoakan. Sebelum kita ke gereja, atau ketika kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hendak beribadah dalam setiap ibadah-ibadah kita, sebelum kita berangkat, kita sudah siapkan dengan baik apa yang hendak kita berikan, bahkan didoakan sebelum kita memberikan kepada Tuhan. Itu bentuk sikap atau cara yang baik di hadapan Tuhan. Kemudian sikap yang lain adalah bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan itu merupakan hasil perjuangan kita. Merupakan hasil keringat kita, pekerjaan kita. Bukan kita ambil dari orang kemudian kita berikan kepada Tuhan, tapi hasil keringat kita. Habel memberikan hasil dari keringatnya. Nuh juga. Kita juga sebagai anak Tuhan, khususnya warga Jemaat GPIB Immanuel W. Supratman, harus memberikan kepada Tuhan apa yang sudah kita dapatkan, apa yang kita usahakan dengan keringat kita. Walaupun mungkin standar yang kita rindukan itu tidak memenuhi, tapi paling tidak ketika kita mendapatkan itu, harus yang kita ingat apa yang kita berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warga Jemaat GPIB, memang persembahan-persembahan, korban-korban dalam teks Perjanjian Lama sudah digantikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah memberikan dirinya sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita bersyukur bahwa melalui kebangkitannya kita tidak lagi harus memberikan korban bakaran seperti umat Perjanjian Lama.
kita hanya berdoa melalui Yesus Kristus, maka kita dilayakkan menjumpai Tuhan. Nah, karena itu, persembahan apa yang terbaik kita berikan kepada Tuhan? Dalam Roma pasal 12, sangat baik bagi kehidupan kita kalau ada yang mungkin bertanya. Dalam Roma 12 dikatakan ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya, segala aktivitas hidup kita ini bagaimana kita memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita melihat teks ini, jangan sampai bilang, oh cukup kita aktif di gereja, cukup kita menjadi pelayan, cukup kita hadir ibadah-ibadah, itu sudah persembahan kepada Tuhan. Ya, salah satu cara kita mempersembahkan tubuh kita adalah bagaimana juga kita memberikan apa yang selama ini kita kerjakan. Salah satu cara bahwa kita mempersembahkan tubuh kita adalah apa yang kita miliki, kemudian kita serahkan kepada Tuhan. Itu yang terbaik. Bagaimana ya, Abraham memberikan yang terbaik ketika dia harus menyerahkan Ishak. Tapi Tuhan kemudian menggantikan itu. Itu yang terpenting. Nah, karena itu mari jemaat Tuhan, marilah ketika kita mendapatkan hasil dalam setiap usaha-usaha dalam pekerjaan kita, pertama yang kita ingat adalah bagaimana lewat hasil keringat ini kita persembahkan kepada Tuhan dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar di hadapannya, dan itu akan berbau harum di hadapannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan di tengah pergumulan oleh karena wabah COVID. Mungkin kita bertanya-tanya, saya sudah tidak ada pendapatan dan sebagainya. Bagaimana saya memberi kepada Tuhan? Kalau memang benar, cukup kita mendoakan banyak orang. Mendoakan mereka yang mengalami COVID, dampak-dampak ekonomi, dampak sosial, mendoakan para petugas-petugas medis yang berjuang dan sebagainya. Itu merupakan persembahan kepada Tuhan. Sementara mereka yang memang masih diberi kesempatan untuk memiliki usaha, kemudian menghasilkan sesuatu, jangan juga melupakan Tuhan. Jangan punya alasan, ini kan wabah COVID, kemudian kita melupakan juga memberi kepada Tuhan. Jangan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu marilah kita bergandengan tangan bersama-sama di tengah gumul kita karena wabah COVID-19 ini, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan cara menyalurkan ketika kita berkelebihan, dan ketika kita ingin memiliki hati untuk berdiakonia, silakan. Ketua 1 PNJ dengan segala keberadaan majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat membuka diri kepada warga jemaat yang hendak membagi, hendak memberi di hadapan Tuhan melalui saudara-saudara kita yang membutuhkan, warga kita, silakan menghubungi majelis jemaat. Kita bergandengan tangan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan kita salurkan itu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah namanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari kitab Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu,
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Didiklah dan ajarlah semua orang untuk melakukan firman Tuhan. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.